Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis desain pekerjaan atau jabatan. Kelompok kami terdiri dari Mayang Aprilia NPM 2101010008, Rizka Hidayatul Azahro NPM 2101010084. Di materi ini kami ingin mempresentasikan mengenai pengertian analisis pekerjaan atau jabatan, kegunaan informasi analisis pekerjaan atau jabatan, dinamika pekerjaan, dan yang terakhir metode analisis pekerjaan dan jabatan. Pengertian analisis pekerjaan atau jabatan. Analisis pekerjaan atau jabatan atau yang sering disebut job analysis adalah proses menghimpun informasi mengenai setiap jabatan atau pekerjaan yang berguna untuk mewujudkan bisnis sebuah perusahaan. Dan ada juga yang berpendapat analisis pekerjaan atau jabatan adalah proses menghimpun dan mempelajari berbagai informasi yang berhubungan dengan pekerjaan serta operasional dan tanggung jawab. Alasan analisis pekerjaan atau jabatan. Yang pertama, dilakukan untuk mengidentifikasi fungsi esensial suatu pekerjaan atau jabatan melalui prosedur sistematik. Dan yang kedua, dilakukan untuk menemukan dimensi-dimensi dalam fungsi esensial suatu pekerjaan atau jabatan yang dapat dikembangkan dan diperluas. Dan yang ketiga, dipergunakan oleh para pekerja untuk mengidentifikasi kemampuan dalam bekerja, terutama untuk memenuhi tuntunan fungsi esensial pekerjaan atau jabatan. Pendekatan dalam melakukan analisis pekerjaan atau jabatan terdiri dari dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan berdasarkan pekerjaan. Pendekatan berdasarkan pekerjaan merupakan pendapatan yang difokuskan pada mengungkapkan tugas-tugas yang telah dikerjakan untuk menetapkan secara tepat mengenai apa yang seharusnya dikerjakan dan pekerjaan atau jabatan tersebut yang perlu dideskripsikan secara lengkap. Dan yang kedua, pendekatan berdasarkan pekerjaan atau syarat kemampuan. Pendekatan berdasarkan pekerjaan atau persyaratan kemampuan ini memfokuskan pada usaha menemukan karakteristik pekerja untuk menetapkan karakteristik pekerja yang dapat melaksanakan secara efektif dan efisien. Desain pekerjaan atau jabatan. Menurut Dassler tahun 2004, desain pekerjaan merupakan pengetahuan tertulis tentang apa yang dilakukan oleh pekerja, bagaimana orang itu harus melakukan, dan bagaimana kondisi kerjanya. Desain pekerjaan meliputi identifikasi pekerjaan, hubungan tugas dan pekerjaan, standar dan wewenang pekerjaan. Syarat kerja harus diuraikan dengan jelas, penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya. Tujuan dari desain pekerjaan yaitu mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan organisasi dan digunakan untuk memotivasi dan menciptakan peluang kepada individu pemegang jabatan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan memperoleh keputusan kerja. Kegunaan informasi analisis pekerjaan atau jabatan. Analisis pekerjaan atau jabatan adalah suatu proses berpikir yang bersifat abstrak mengenai suatu pekerjaan atau jabatan yang dihasilkan dirumuskan menjadi deskripsi atau spesifikasi pekerjaan atau jabatan dalam bentuk tertulis. Sedangkan deskripsi atau spesifikasi pekerjaan atau jabatan adalah suatu hasil analisis pekerjaan sebagai rangkaian kegiatan atau proses
menghimpun dan mengolah informasi mengenai suatu pekerjaan atau jabatan menjadi tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, kondisi kerja, dan spesifikasinya. Kegunaan dan manfaat informasi hasil analisis pekerjaan atau jabatan. Yang pertama yaitu perencanaan tenaga kerja. Dalam perencanaan dan pengadaan tenaga kerja, informasi di dalam deskripsi pekerjaan atau jabatan yang berisi tugas-tugas dan harus dilaksanakan dapat digunakan untuk menetapkan volume kerja seperti unit kerja yang jika dihimpun akan menjadi volume kerja atau organisasi perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, dapat diperhitungkan sejumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk dapat melaksanakan secara tuntas, efektif, dan efisien dengan memperhitungkan tenaga kerja yang ada. Kualitas dan kuantitas. Dapat diketahui kekurangan tenaga kerja dan rangka perencanaan dan penggandaan tenaga kerja pada giliran berikutnya, dari informasi di dalam spesifikasi pekerjaan atau jabatan, dapat direncanakan pula pengadaan tenaga kerja menurut kualifikasi pekerjaan atau jabatan yang kosong atau perlu diisi. Yang kedua, yaitu rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Dalam rekrutmen dan seleksi tenaga kerja di sini, yaitu sejalan dengan kegiatan perencanaan tenaga kerja, informasi di dalam deskripsi dan spesifikasi pekerjaan dapat digunakan untuk penggandaan tenaga kerja melalui kegiatan rekrutmen dan seleksi. Di antaranya adalah untuk memilih metode dan instrumen yang akan digunakan. Informasi tersebut selanjutnya dipergunakan juga untuk menyusun materi di dalam instrumen yang dipergunakan, misalnya melakukan konstruksi item task untuk memisahkan calon pekerja yang memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan yang mengisi pekerjaan atau jabatan yang kosong atau yang kosong dalam pekerjaan baru. Yang ketiga, yaitu orientasi dan pelatihan. Untuk para pekerja baru, termasuk juga bagi orang yang dipromosikan di dalam jabatan tersebut, yang lebih tinggi atau yang dipindahkan pada jenjang yang sama, diinformasikan di dalam deskripsi pekerjaan sangat penting artinya untuk mengenali dan memahami tugas-tugas barunya. Dengan kata lain, informasi itu berguna dan bermanfaat untuk kegiatan orientasi atau kegiatan sosialisasi sebagai salah satu kegiatan manajemen sumber daya manusia. Pada giliran berikutnya, kerap kali bagi pekerja baru tersebut diperlukan kegiatan pelatihan yang juga merupakan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, yaitu pengembangan karir khususnya promosi dan pemindahan. Pengembangan karir sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia dapat dimanfaatkan informasi di dalam deskripsi dan spesifikasi pekerjaan jabatan, terutama dalam membantu para pekerja untuk meningkatkan keterampilan masing-masing sesuai dengan karir yang diinginkan di masa depan. Yang kelima yaitu pengaturan kompensasi. Informasi di dalam deskripsi pekerjaan atau jabatan dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi pekerjaan guna menentukan beban atau volume kerja, wewenang, tanggung jawab dalam rangka menyusun struktur pengupahan yang kompetitif. Selanjutnya, sebagai bahan banding terhadap prestasi yang dicapai para pekerja, informasi tersebut dapat digunakan juga untuk menyusun program pemberian ganjaran di luar upah tetap secara layak atau wajib dan adil. Yang keenam, yaitu penilaian karya. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pekerja setelah melaksanakan pekerjaannya selama jangka waktu tertentu, perlu dilakukan penilaian kerja sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia. Penilaian karya memerlukan ukuran sebagai pembanding untuk menetapkan tingkat evaluasi dan efektivitas pelaksanaan pekerja oleh para pekerjaan, yang kemudian dapat digunakan untuk menetapkan keberhasilan atau kegagalan dalam pekerja tersebut. Dan selanjutnya yaitu konseling. Informasi hasil analisis pekerjaan atau jabatan dapat digunakan oleh para manajer, supervisor, dan petugas manajemen sumber daya manusia.
dalam kegiatan memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pekerja yang memerlukannya. Bimbingan dan penyuluhan ini dilakukan sebagai usaha memperbaiki kekurangan pekerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang tidak atau kurang mendukung usaha pencapaian tujuan bisnis organisasi atau perusahaan tersebut. Kekurangannya tersebut mungkin ditemukan melalui penilaian karya atau mungkin pula sebagai penemuan manajer yang tidak mustahil karena kesadaran pekerja yang bersangkutan sehingga merasa perlu memperbaikinya melalui kegiatan konseling. Lanjut. Pengertian dinamika pekerjaan atau jabatan. Dinamika pekerjaan merupakan perubahan dan perkembangan yang terjadi di lingkungan perusahaan atau organisasi. Maksudnya adalah di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan, tugas-tugas yang harus dikerjakan bukanlah sesuatu yang statis dan tidak pernah berubah. Dalam kenyataannya, sebagian besar pekerjaan dapat berubah atau harus dirubah dan dikembangkan sesuai dengan perubahan dan perkembangan lingkungan atau iklim bisnis. Perkembangan dan perubahan itu merupakan dinamika pekerjaan. Sebab terjadinya dinamika pekerjaan. Yang pertama, pergeseran waktu yang mengakibatkan segala sesuatu dalam kehidupan manusia berubah dan berkembang. Salah satunya dari aspek kehidupan yang berubah dan berkembang itu adalah keinginan dan kebutuhan manusia atau konsumen dalam mewujudkan kesejahteraan masing-masing individu. Yang kedua, perubahan lingkungan teknologi. Perubahan tersebut secara pasti berakibat pada perubahan dan perkembangan atau dinamika pekerjaan. Yang ketiga, rekrutmen pekerjaan yang pada permulaan sulit mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan atau jabatan. Dua bentuk analisis pekerjaan atau jabatan manajerial. Yang pertama, angket deskripsi tugas supervisor atau supervisor text description questionnaire. Angket deskripsi tugas supervisor atau supervisor text description questionnaire merupakan tugas supervisor sebagai pemimpin yang memuat pada aspek-aspek tentang kemampuan bekerja sama dengan bawahan, kemampuan mengorganisasikan pekerjaan bawahan, kemampuan merencanakan pekerjaan dan menjadwalkan pelaksanaan, kemampuan mempertahankan produktivitas baik efisien maupun kualitasnya, kemampuan membina dan mempertahankan keselamatan dan kebersihan lingkungan kerja, kemampuan memelihara dan merawat peralatan dan mesin-mesin, dan yang terakhir kemampuan melakukan pencatatan dan penyusunan laporan. Yang kedua, angket deskripsi posisi manajemen atau manajemen position description questionnaire. Angket ini lebih rinci dan rumit yang terdiri dari dua bagian pokok. Yang pertama, kondisi manajemen intern, dan yang kedua, kemampuan manajemen eksternal. Kondisi manajemen intern meliputi kemampuan mendistribusikan informasi masa lalu, masa sekarang, dan aktivitas mengantisipasi dalam bentuk kemampuan membuat keputusan, kemampuan mempengaruhi orang lain dalam bekerja atau dalam menetapkan sesuatu yang konsisten dengan tujuan pekerja dalam melakukan tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, kemampuan menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan, atau membuat keputusan lainnya yang relevan. Sedangkan pada kemampuan manajemen eksternal, ini dihubungkan dengan tujuan yang mencakup 4 bidang utama. Yang pertama, kemampuan menyediakan dan menghimpun informasi promosi organisasi atau mempromosikan produk
atau pelayanan. Yang kedua, kemampuan memecahkan masalah. Dan yang ketiga, menjual dan memasarkan produk dan pelayanan. Dan yang terakhir, kemampuan melakukan negosiasi, mendapatkan kontrak, menyelesaikan sesuatu beban perusahaan seperti pemogokan. Model analisis pekerjaan manajerial yang mengungkapkan pelaksanaan pekerjaan. Model analisis pekerjaan manajerial yang mengungkapkan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, informasi mengenai pemahaman pada tugas-tugas manajer. Dan yang kedua, informasi mengenai kemampuan bekerja. Informasi mengenai kemampuan bekerja terdiri dari kemampuan menyelesaikan pekerjaan yang menggunakan pemikiran, kemampuan mengambil keputusan dan mempartisipasikan bawahan, kemampuan membuat perencanaan, mengorganisasikan dan mempartisipasikan bawahan, serta penjadwalan pelaksanaan, kemampuan mempertahankan produktivitas dan mewujudkan keamanan, keselamatan, dan kepuasan kerja serta kebersihan lingkungan kerja. Dan yang terakhir, kemampuan melakukan pencatatan dan penyusunan laporan. Dan yang ketiga, informasi mengenai hubungan kerja dengan pihak luar. Informasi mengenai hubungan kerja dengan pihak luar ini terdiri dari kemampuan mempromosikan dan memasarkan produk, kemampuan menyelesaikan masalah dan negosiasi dengan pihak luar, dan kemampuan mendapatkan bahan baku dan perbekalan. Dan yang keempat, hasil kerja. Hasil kerja ini meliputi prestasi kerja sebagai inisiatif, kreatif, dan pemrakarsa sendiri sebagai eksekutif. Dan hasil kerja yang dicapai melalui bekerja di dalam tim. Dan yang kelima, hubungan dengan para pekerja. Hubungan dengan para pekerja ini terdiri dari kemampuan mempengaruhi dalam melaksanakan pekerjaan, tugas-tugas kepemimpinan yang telah dilaksanakan. Dan yang keenam, konteks pekerjaan lainnya. Konteks pekerjaan lainnya ini terdiri dari loyalitas, disiplin, kemandirian, dan kepemimpinan dalam tim kerja. Dan yang terakhir, karakteristik jabatan. Karakteristik jabatan ini menyangkut pada syarat-syarat formal dan informal sebagai manajer seperti sertifikat, tanggung jawab, kontinuitas dalam bekerja, dan penampilan sebagai eksekutif, dan lain-lainnya. Dalam menganalisis pekerjaan maupun jabatan, terdapat beberapa metode analisis pekerjaan atau jabatan. Para penganalisis harus mampu mengidentifikasi tugas-tugas dalam jabatan atau pekerjaannya yang akan dianalisis. Dengan demikian, dapat diharapkan metode yang dipergunakan mampu mengungkapkan seperti what, apa, dan bagaimana melaksanakannya, who, dan apa alasannya, terus harus dikerjakan seperti itu. Berikut ini adalah metode-metode yang ada dalam analisis pekerjaan jabatan. Yang pertama, yaitu metode melaksanakan sendiri pekerjaan. Dalam metode ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh penganalisis dengan melaksanakan sendiri pekerjaan yang akan diidentifikasinya secara nyata atau sebagaimana dilakukan oleh petugas yang bekerja di bidang tersebut. Dengan metode ini, penganalisis dapat mengetahui secara langsung tugas-tugas dan persyaratannya dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau jabatan. Dari pengalaman langsung itu, penganalisis melakukan penjabaran secara rinci untuk menghasilkan deskripsi atau spesifikasi pekerjaan jabatan. Yang kedua, yaitu metode observasi. Dalam metode ini, pendekatan untuk mendapatkan informasi tentang pekerjaan dengan mengamati seseorang atau sekelompok pekerja yang sedang melaksanakan tugas-tugasnya. Observasi sebaiknya dilakukan secara langsung pada saat pekerja melakukan tugas-tugasnya.
bukan pada saat situasi yang dibuat seolah-olah situasi sebenarnya, dan bukan pula sekedar hanya untuk rekaman film atau video. Yang ketiga, yaitu metode interview. Dalam metode interview ini, terdapat pendekatan untuk mendapatkan informasi tentang pekerjaan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan pada pekerja, yang dijawab secara lisan pula. Interview dapat dilakukan dengan mencatat setiap jawabannya yang akan diklarifikasikan dan dipilah-pilih setelah selesai dilaksanakan. Interview dapat juga dilakukan dengan mempersiapkan klasifikasi jawaban. Setiap jawaban harus diinterpretasikan untuk disesuaikan dengan klasifikasi jawaban yang sudah disediakan. Apabila ternyata tidak ada klasifikasi yang sesuai, maka jawabannya dicatat secara lengkap. Yang keempat, yaitu metode kejadian dalam pekerjaan. Dalam metode ini, pendekatan yang mengungkapkan informasi mengenai suatu pekerjaan dengan mengoreksi laporan singkat yang dibuat oleh pekerja. Laporan itu dikoreksi untuk mengetahui tingkat efektivitas perilaku pekerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Laporan tersebut harus diperoleh dari sejumlah pekerja agar dapat dibanding-bandingkan guna memperoleh informasi tentang pelaksanaan pekerja yang akan ditetapkan sebagai tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pekerja di bidang kerja yang sama atau sejenis. Selanjutnya, laporan tersebut juga dapat dikoreksi secara lebih teliti dan mendasar. Yang kelima, yaitu metode angket. Dalam metode angket, pada dasarnya sejumlah pertanyaan yang tertulis yang harus dijawab secara tertulis pula oleh responden. Angket biasanya dibedakan antara angket berstruktur dan angket tidak berstruktur. Angket tidak berstruktur yang dimaksud adalah sejumlah pertanyaan yang tidak diiringi oleh jawaban untuk dipilih responden. Dalam menjawab, responden bebas mengemukakan suatu jawaban secara tertulis. Untuk membatasi jawaban biasanya dilakukan dengan membatasi ruangan tempat menulis yang disediakan. Lanjut. Dalam metode melaksanakan sendiri pekerjaan, terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama dalam kelebihan yaitu menggali informasi secara aktual atau nyata. Yang kedua, mencangkup persyaratan-persyaratan fisik, lingkungan, dan kondisi sosial dalam bekerja. Yang ketiga, yaitu mendapatkan informasi dalam waktu yang relatif singkat. Dalam kekurangan, yang pertama yaitu memerlukan pelatihan yang intensif. Yang kedua, memerlukan keterampilan atau keahlian khusus yang cukup tinggi. Yang ketiga yaitu melakukan analisis pekerja yang berbahaya baik dalam keamanan fisik maupun keselamatan jiwa, terutama jika tidak dilakukan secara profesional. Yang kedua, dalam metode observasi, di dalam kelebihannya yaitu yang pertama, dapat menghimbau berbagai jenis informasi. Yang kedua, dapat meningkatkan pengertian mengenai kondisi pekerjaannya. Dalam kekurangannya, yang pertama, kurangnya mampu mengungkapkan informasi yang memadai untuk pekerja, yang memerlukan proses mental. Yang kedua, yaitu sulit melakukan observasi terhadap pekerjaan yang berbahaya. Yang ketiga yaitu metode interview. Di dalam kelebihan metode interview, yang pertama yaitu dapat menghimpun informasi tentang pekerjaan yang bersifat standar dan tidak standar. Yang kedua yaitu dapat mengungkapkan informasi tentang fisik dan mental pekerjaan. Yang ketiga yaitu mendapatkan informasi yang lebih luas. Di dalam kekurangannya, yang pertama yaitu pekerja yang diwawancarai mungkin saja merasa curiga sehingga tidak jujur dalam memberikan jawabannya. Yang kedua, yaitu adanya pertanyaan yang tidak jelas, sehingga responden tidak menjawab dengan benar. Yang ketiga, perlunya adanya metode lain dalam membantu interview, seperti metode observasi
yang tadi telah dijelaskan. Yang keempat, yaitu kelebihan dan kekurangan dalam metode kejadian-kejadian dalam bekerja. Kelebihannya yang pertama yaitu berfokus secara aktual atau nyata pada pekerjaan atau tugas-tugas yang dikerjakan para pekerja dalam jabatannya masing-masing. Yang kedua, dalam penyampaian laporan masih berkembang. Yang ketiga, dapat mengatasi kelemahan metode observasi yang tidak mungkin dilakukan secara terus-menerus. Baik, slide selanjutnya yaitu metode yang paling terakhir. Yang kelima yaitu metode angket. Kelebihan di dalam metode angket yaitu yang pertama, mudah mengerjakannya. Karena hanya memiliki jawaban yang tepat atau sesuai dengan apa yang pernah dikerjakan. Cara memilihnya juga sangat mudah, misalnya dengan memberikan tanda silang atau tanda lainnya, sesuai perintah yang mengajarkannya. Yang kedua yaitu pertanyaan dibuat sesuai kebutuhan. Dalam artinya, dapat mencangkup seluruh aspek atau bidang yang dikerjakan di lingkungan suatu unit kerja atau secara individual. Yang ketiga yaitu menghemat waktu. Dengan adanya metode angket, pekerja maupun perusahaan, sebagaimana telah dikemukakan terlebih dahulu bahwa angket dapat dikerjakan serentak oleh sejumlah besarnya pekerja pada satu tenggang waktu yang sama. Terus yang keempat yaitu informasi yang diperoleh berstruktur. Yang dimaksud yaitu data kuantitatif, baik berupa frekuensi yang bersifat distrik maupun dengan interval dengan bilangannya. Dalam data seperti itu dapat diperoleh dengan mempergunakan perhitungan statistik dan bahkan dapat dipercepat dan lebih teliti. Kekurangannya yang pertama yaitu tidak memberikan peluang interaktif antar penganalisis dan pekerja. Yang kedua, adanya banyak pertanyaan yang diberikan. Yang ketiga, angket sulit menyelesaikan perbedaan penafsiran. Yang keempat atau yang terakhir yaitu adanya pendekatan yang kurang efektif. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.